Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Yuni Malinda. Di video kali ini aku mau melanjutkan nama-nama rempah di Indonesia yang part 2. Yang part satunya sudah aku upload sebelum video ini. Silahkan tonton atau klik link di atas, atau juga bisa klik link di deskripsi. Nah, di situ ada part satunya, dan ini langsung aja aku mau jelasin yang part 2-nya. Jadi ada beberapa rempah-rempah yang mau aku lanjutkan. Oke, yang pertama yaitu ada serai. Untuk menggunakan serai sebagai bumbu masakan, jadi kita tuh harus kupas bagian kulit terluarnya, dan kita gunakan hanya bagian putihnya aja yang segar dan beraroma kuat. Begitu juga guys, jika kita ingin menggunakannya untuk minuman, potong bagian akarnya. Terus untuk memperkuat aromanya, kita bisa, serai ini bisa kita geprak atau dimematkan. Bagian ujung yang menggembung ini loh guys, nah ini bisa kita geprek gitu. Atau cara lain adalah dengan memotong-motong serai jadi bagian-bagian kecil untuk rasa dan aroma yang kuat. Jadi nggak perlu mengikut sertakan bagian daunnya yang paling atas. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada ketumbar. Tuh lihat guys, kalau ketumbar itu bentuknya kayak gini. Jadi di kulitnya itu kayak ada garis-garisnya. Jadi jangan salah ya antara ketumbar dengan lada. Kalau ketumbar ada garis-garisnya gitu, dan ketumbar yang berbentuk bijian ini biasanya akan ditumbuk atau digeprek sebelum kita gunakan untuk memberikan aroma yang sedap dan lembut pada hidangan. Kemudian yang selanjutnya ini yang hampir mirip tadi dengan ketumbar, yaitu ada lada. Tuh, kalau lada bentuknya seperti ini ya guys. Nama lain dari lada adalah merica. Oke, kita akan lihat perbedaannya antara lada dan ketumbar. Biji ketumbar memiliki aroma harum dan tidak pedas bila dibandingkan dengan lada yang memiliki aroma menyengat kalau misalnya kita cium secara langsung. Untuk ketumbar, ingat aja dia punya garis-garis di kulitnya, sedangkan lada itu punya kulit yang kasar. Jadi penggunaan ketumbar itu akan memberi aroma harum pada masakan, sedangkan lada akan memberikan rasa pedas, hangat, dan juga bisa aja pahit. Nah, kemudian cara lain untuk membedakannya itu juga lumayan gampang ya guys. Kamu cukup pecahkan pakai jari kamu, terus kalau misalnya keras artinya itu lada, dan kalau misalnya dipencet dia nggak keras berarti itu adalah ketumbar, karena karakteristiknya beda. Jadi ketumbar itu lebih mudah pecah, sedangkan lada itu keras. Oke, yang selanjutnya yaitu ada 3 jenis rempah-rempah di sini. Yang pertama ini ada namanya kapulaga guys. Tuh, dia bentuknya seperti ini. Kapulaga ini merupakan penyedap rasa alami yang biasanya kita temukan di berbagai kuliner khas Padang guys. Nah, kapulaga ini juga sering banget kita temukan sebagai bahan untuk membuat jamu karena dia memiliki berbagai khasiat kesehatan seperti manfaat analgesik dan juga baik untuk nutrisi tulang. Yang selanjutnya yaitu ada cengkeh. Biji cengkeh ini merupakan rempah asli Indonesia yang sangat populer akan khasiatnya karena dia itu bisa memberikan aroma dan rasa yang lebih sedap pada masakan. Dan selain digunakan sebagai bumbu masak, cengkeh juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan guys. Nah, kemudian untuk rempah-rempah yang selanjutnya ya, ini dia ada namanya bunga lawang atau kembang lawang atau peka. Dia berbentuk bintang seperti ini. Bunga lawang dijadikan rempah sebagai penyedap rasa untuk makanan, sama halnya seperti kulit kayu manis dan bunga cengkeh. Bunga lawang ini biasa dipakai dalam masakan India yang kaya akan rempah, misalnya saja seperti kari guys. Sedangkan kalau untuk di Indonesia yang pakai bunga lawang ini untuk penyedap masakannya itu biasanya digunakan di beberapa daerah yang memiliki ciri khas masakan berbumbu tajam, misalnya saja seperti gulai Aceh, kemudian rendang Minang, masakan Jawa dan Bali. Nah, sampai di sini sudah bisa ya bedakan mana yang kapulaga, cengkeh. Ini cengkeh yang kecil dan ini
yang namanya bunga lawang. Bumbu dasar dapur lainnya adalah kayu manis yang sebenarnya merupakan kulit kayu yang didapat dari beberapa jenis spesies pohon cinnamomum. Nah, kayu manis ini guys, selain memberikan aroma manis, bumbu dapur ini juga memberikan rasa segar pada masakan kita. Dan selain pada hidangan masakan, bahan dasar ini juga kerap dijadikan pelengkap bahan membuat minuman dan juga kue tentunya. Untuk bumbu dapur yang selanjutnya yaitu ini dia, ada adas dan juga jinten. Nah, untuk dua bumbu dapur ini secara sekilas sih terlihat sangat mirip ya, apalagi kalau misalnya kita lihat secara terpisah gitu. Jika didekatkan baru deh ketahuan bedanya, ya kan? Untuk adas dia punya ukuran yang lebih besar daripada jinten dan lebih kasar. Kalau jinten itu lebih agak halus gitu dan kecil. Kalau dilihat sih, tampilan fisiknya secara sekilas mirip dengan buliran gabah atau beras yang masih ada kulitnya gitu ya guys, atau sekam. Nah, kalau untuk aromanya, aroma adas ini cenderung manis dan khas, berbeda dengan jinten yang beraroma kuat guys. Adas juga memiliki rasa yang tidak setajam jinten. Nah, untuk beberapa masakan yang menggunakan kedua bahan rempah kering ini, itu seperti misalnya opor, kemudian soto, kari, dan olahan daging lainnya. Oke, sekarang bisa ya bedakan mana yang jinten dan mana yang adas. Kita lanjut ke rempah-rempah yang berikutnya, yaitu ada klabet. Aku sebenarnya nggak tahu ini bacanya klabet atau klabet gitu ya guys. Tapi di beberapa daerah juga ada yang menyebutnya sebagai kelaba. Nah, klabet ini memiliki bentuk butiran mungil sama seperti kerikil dan sering digunakan dalam racikan menu berempah. Klabet banyak digunakan di dapur Aceh dan masakan Sumatera lainnya sebagai bumbu kari, kemudian gulai, dan juga kalio. Klabet juga lazim digunakan sebagai bumbu masakan India, Pakistan, dan Sri Lanka. Bumbu ini memberikan efek kental, rasa gurih, dan aroma harum pada masakan. Cara penggunaannya mudah saja ya guys. Bisa kita haluskan atau kita sangrai terlebih dahulu. Next, untuk rempah-rempah yang berikutnya yaitu ada cabai Jawa. Ya, cabai Jawa ini adalah jenis rempah yang masih berkerabat dengan lada dan kemukus. Juga termasuk dalam suku sirih-sirihan. Produk perdagangan cabai Jawa adalah untai yang dikeringkan. Ini berguna untuk bumbu masak dan juga berkhasiat untuk pengobatan ya guys. Jadi ada banyak banget manfaat dari cabai Jawa ini untuk pengobatan, seperti misalnya sebagai obat sakit perut, masuk angin, beri-beri, reumatik, tekanan darah rendah, sakit kepala, sesak napas, dan pokoknya masih banyak lagi manfaat dari cabai Jawa ini. Kalian bisa searching sendiri ya. Oke, kemudian untuk bumbu atau rempah-rempah yang terakhir yang sering banget kita gunakan untuk masakan kita yaitu cabai. Jadi di sini aku ada 3 jenis cabai. Ini yang aku pegang adalah cabai keriting hijau, kemudian ada yang merah, dan juga ini ada rawit. Sebenarnya untuk cabai itu sendiri ada banyak banget jenisnya, cuman yang di rumah aku ini ada 3 jenis ini guys. Untuk cabai merah itu lebih pedas rasanya jika dibandingkan dengan cabai hijau yang panjang ini. Cabai keriting hijau atau yang panjang ini biasanya kita gunakan untuk taburan di atas masakan seperti ayam semur, kemudian di atas mie. Nah, dia biasanya dijadikan sebagai hiasan gitu untuk mempercantik. Jadi dia tuh nggak terlalu pedas gitu. Sedangkan untuk cabai rawit, walaupun kecil, tapi dia punya rasa yang pedas. Nah, itu dia guys, beberapa jenis rempah-rempah baik yang sering banget kita gunakan sehari-hari maupun yang jarang banget. Coba komentar di bawah jenis rempah apa atau beberapa jenis rempah gitu ya yang kamu baru tahu setelah nonton video ini. Apa? Ada atau enggak? Atau memang kamu udah tahu semua dari beberapa jenis rempah yang aku sebutkan tadi? Silahkan komen di bawah.
Oke guys, mungkin video ini sampai di sini aja dulu. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke seluruh sosial media kamu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya. Tonton juga video-video aku yang lainnya ya guys. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.